Di tempat manapun yang engkau suka, wahai hujan, turunlah. Maka tetap akan datang padaku hasil bumimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan mencoba menggali apa yang kita bisa teladani dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Ini nama beliau itu kan wira-wiri selalu di banyak cerita, banyak kisah, banyak narasi-narasi tentang kejayaan Islam. Malam hari ini kita coba belajar kira-kira kita bisa mencari hikmah apa dari keteladanan beliau. Yang jelas saya tertarik mengangkat beliau ini pertama-tama karena komitmen beliau, kecintaan beliau kepada ilmu. Jadi beliau ini seorang khalifah, seorang sultan, seorang raja yang sangat cinta pada ilmu. Banyak sekali inovasi-inovasi beliau. Ya nanti coba kita jelajahi satu-satu ya. Keteladanan beliau yang menunjukkan kecintaan kepada ilmu. Dan memang Allah tidak mengingkari janjinya seperti yang disebutkan dalam Al-Quran itu kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang itu yang mendapat ilmu, punya rasa cinta pada ilmu, itu derajatnya akan tinggi. Dan ini juga dirasakan dan terjadi pada Khalifah Harun al-Rasyid. Di zaman beliau ini kita ketemu banyak sekali ulama-ulama dari berbagai bidang keilmuan. Yang saya ingat misalnya kalau ahli-ahli bahasa, teman-teman mungkin pernah dengar nama Sibawayh atau Al-Kisai atau Al-Ahmar. Ini tokoh-tokoh ahli bahasa. Para sufi, ini yang sering kita bahas. Robi'ah Al-Adawiyah, Syakik Al-Balkh, itu di eranya Harun al-Rasyid ini mereka hidup. Termasuk yang nanti minggu ketiga kita bahas, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini sufi, seorang raja yang mengundurkan diri dari kota Balkh, yang kemudian menjalani hidup mengembara sebagai seorang sufi. Ini juga beliau mengalami hidup di masanya Harun al-Rasyid. Jangan lupa juga kalau di bidang fikih ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini juga hidup di era-era pemerintahan Harun al-Rasyid ini. Kalau filsafat mungkin di era Al-Ma'mun banyak filosof-filosof lahir. Di era Harun al-Rasyid ini filosof yang kita sebut filosof muslim pertama, yaitu Abu Yusuf bin Ishaq al-Kindi. Ini ketika meninggalnya Harun al-Rasyid ini, al-Kindi masih berusia 8 tahun. Jadi nanti puncaknya filsafat ada di era Al-Ma'mun. Tapi rintisan membangun peradaban ilmu itu sudah dilakukan secara luar biasa sejak zamannya Harun al-Rasyid ini. Jadi di zaman itu semarak sekali kegiatan-kegiatan ilmiah. Mungkin penting ya untuk kita introspeksi bahwa di antara kejayaan satu bangsa yang kalau kita mau belajar dari sejarah peradaban-peradaban manusia itu selalu saja yang jadi pusatnya peradaban adalah tempat di mana di situ jadi pusatnya kegiatan ilmiah sampai hari ini. Jadi zaman itu mungkin seperti kita hari ini ya, banyak di antara kita yang bercita-cita mimpi-mimpi bisa kuliah di barat, bisa kuliah di Oxford, Harvard dan lain sebagainya. Nah, zaman Abbasiyah ini sebaliknya, mungkin dulu banyak orang
dari seluruh penjuru dunia ingin bisa belajar sekolah di Baghdad yang dirintis oleh Harun al-Rasyid dan kawan-kawan karena peradaban ilmiahnya sudah maju. Sejauh hasil saya membaca itu berbagai kegiatan ilmiah dilakukan di zaman ini. Misalnya mengejar manuskrip, mencari naskah-naskah kuno, itu banyak sekali dilakukan. Kemudian menerjemahkan karya-karya bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Nah, itu banyak sekali. Ini nanti banyak membantu meningkatkan lahirnya peradaban ilmiah di dunia Islam. Kemudian membuat syarah-syarah, komentar-komentar atas karya orang terdahulu, tidak hanya karya bidang agama. Bahkan karyanya para filosof Yunani pun diterjemahkan dan disyarahi. Belum lagi karya-karya original mandiri. Belum lagi populer budaya, misalnya namanya budaya rihlah ilmiah dan kholwat ilmiah. Rihlah ilmiah itu berarti melakukan perjalanan-perjalanan kemana-mana untuk belajar, menemui para ahli ilmu. Kalau dulu populer sekali. Mungkin kalau hari ini kita kan sukanya touring, jalan-jalan kemana-mana. Tapi kalau zaman itu, touringnya itu menemui para guru, menemui para ulama. Sehingga ketika pulang ke rumah itu tidak hanya jasmaninya yang segar karena jalan-jalan kemana-mana, tapi juga rohaninya terbarukan. Nah, ini jadi budaya di sana. Nanti kita lihat ya bagaimana gaya perjalanan intelektual rihlah ilmiahnya Harun al-Rasyid ini. Beliau suka sekali berkunjung ke para ulama besar, berkunjung ke para sufi, meskipun beliau ini raja. Jadi harusnya kan raja itu tinggal manggil saja. Tapi zaman itu banyak ulama yang memang sangat istiqomah, serius dengan ilmunya, sehingga mungkin tidak memungkinkan bagi Harun al-Rasyid untuk memanggil mereka, belum pasti mereka juga mau. Atau juga memang adab orang belajar, orang berilmu itu ya memang yang membutuhkan ilmu yang mendatangi gurunya. Jadi zaman itu dikenal istilah rihlah ilmiah. Bahkan para ahli hadis misalnya kadang-kadang bisa melakukan perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mengkonfirmasi kebenaran satu hadis. Nah, zaman itu hidup. Saya tidak tahu kalau zaman sekarang masih mau tidak kita kehilangan tenaga, biaya, waktu untuk jauh-jauh belajar. Kalau hari ini kan kita dapat banyak kemudahan, fasilitas dari teknologi. Tapi mungkin tidak ada salahnya kita hidupkan lagi tradisi yang mulia yang namanya rihlah ilmiah ini. Mungkin kalau hari ini istilahnya study tour ya, tapi study tour itu kesannya lebih fokus pada turnya daripada studinya. Itu kesan saya, tidak tahu kalau teman-teman memang serius dengan studinya. Atau kholwat. Kholwat ini bagaimana para intelektual atau para ulama menyepi sebentar untuk kepentingan ilmu. Jadi menjauh. Tidak sering-sering ingin tampil. Jadi dalam rangka apa? Mendalami ilmu. Itu namanya kholwat. Kalau hari ini kan kadang-kadang kita ini sering terseret arus untuk sering tampil. Jadi sedikit-sedikit tampil, sedikit-sedikit tampil. Jadi ekspresi dirinya terlalu banyak. Pematangan dirinya agak kurang. Sehingga sering jadi masalah kemudian. Kalau zaman dulu ada tradisi kholwat. Jadi menyepi sebentar untuk memperdalam ilmu. Kemudian zaman itu juga banyak halaqah-halaqah, diskusi-diskusi di lingkungan istana, di masjid-masjid, di rumah-rumah para ulama, dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ya. Kalau bahasanya orang-orang kampus itu suasana akademik zaman itu luar biasa. Kegiatan ilmiah semaraknya luar biasa. Membuat orang cinta dengan ilmu. Jadi peradaban ilmiah itu berkembang. Pertama-tama adalah dukungan penguasanya. Yang kedua, penghormatan dan penghargaan kepada ilmu
ilmuwan dan segala yang berkaitan dengan ilmu, termasuk buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Kalau ada suasana seperti ini, insya Allah nanti kegiatan ilmiah jadinya lebih semarak. Dan di situ tanda-tanda mulainya kebangkitan akan terjadi, generasi emas akan lahir. Sebagaimana dulu terjadi zamannya Khalifah Harun al-Rasyid ini. Baik, saya tidak menjelaskan detail panjang lebar tentang beliau ini. Teman-teman mestinya juga yang tertarik bisa mencari di Google, mencari di buku-buku sejarah. Saya akan lebih fokus tentang apa yang bisa kita ambil manfaat dari tokoh ini. Kalau dari sisi kemakmuran kerajaan, tidak diragukan lagi. Zaman itu puncak-puncaknya kemakmuran. Bahkan ada satu kalimat yang masyhur sekali dari Khalifah Harun al-Rasyid ini. Satu ketika beliau sambil menatap hujan, itu berkata seperti ini. Fi ayyi makanin syi'ti amtiri fasayah milu ilayya khorrojuka. Di tempat manapun yang engkau suka, wahai hujan, turunlah. Fi ayyi makanin syi'ti amtiri fasayah milu ilayya khorrojuka. Maka tetap akan datang padaku hasilmu, hasil bumimu. Jadi, wahai hujan, suka-sukamu mau turun di mana, turun di sini boleh, turun di daerah manapun boleh, tapi kesuburan, kenikmatan yang disebabkan oleh hujan itu pasti juga akan nyampe ke sini juga. Ini mungkin gambaran saat itu wilayahnya luas, jadi hujan dimanapun, bahkan wilayah-wilayah jauh karena taklukannya dinasti Abbasiyah saat itu sudah luas, itu ya tetap akan datang ke Baghdad. Mungkin dalam bentuk pajak, upeti, atau dalam bentuk apa, perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi, fi ayyi makanin syi'ti amtiri fasayah milu ilayya khorrojuka. Dimanapun, wahai hujan, engkau mau turun, turunlah sesukamu. Karena hasilmu, manfaatmu pasti akan datang padaku. Ini saja mungkin bisa untuk menggambarkan betapa gemah ripah loh jinawi toto tentrem kertora harjo, kalau katanya orang Jawa. Eranya Harun al-Rasyid ini. Nah, cuma malam hari ini kita akan lebih fokus belajar dari Harun al-Rasyid bagaimana cara kita mencintai ilmu. Apalagi ketika kita sedang memegang kekuasaan. Sering saya bilang, kita semua ini kan pemimpin. Di level kita masing-masing. Mari jadi pemimpin, jadi manusia yang cinta ilmu. Harun al-Rasyid ini dikenal secara karakter ya sebagai khalifah. Selain hatinya lembut, dia juga tegas. Jadi ini menarik ya kombinasi antara lembutnya hati dan ketegasan. Lembutnya hati itu kelihatan misalnya beliau itu setiap kali mendapat nasihat dari para ulama itu sering sekali ceritanya beliau itu langsung menangis. Kalau ada sufi menyindir apa, beliau langsung tersentuh hatinya, air matanya keluar. Jadi dari sisi ini kelihatan beliau ini seorang khalifah yang hatinya lembut, tapi juga tegas. Kalau berhadapan dengan hal-hal yang membutuhkan ketegasan, ya beliau akan tegas. Banyak cerita bagaimana beliau ini tidak kompromi pada orang-orang yang dipandangnya akan merugikan masyarakat, merugikan dinasti, merugikan kekhalifahan. Mungkin dengan tindakannya, mungkin dengan kelakuannya. Ada cerita beliau ini ya, kalau ada orang korupsi itu sudah tidak ragu-ragu lagi dieksekusi. Jadi ada cerita misalnya beliau ini memecat dan memenjarakan Yahya bin Khalid. Yahya bin Khalid ini pernah diangkat oleh Harun al-Rasyid sebagai Perdana Menteri. Nah, tapi kemudian oleh Harun al-Rasyid dia dipecat karena ketahuan korupsi.
dan diminta mengembalikan seluruh hartanya ke Baitul Mal, ke kasnya negara. Ini tegas. Jadi waktunya tegas, dia bisa tegas. Tapi kalau memang saatnya lembut, beliau sangat lembut. Hatinya sangat mudah tersentuh. Kemudian secara karakter juga beliau ini digambarkan sangat religius. Ya pasti saja karena beliau sangat gemar dengan ilmu, akhirnya beliau mendapat banyak sekali petuah, nasihat, tuntunan. Dan tidak ada gunanya kalau petuah, nasihat, dan tuntunan itu kemudian tidak dijalankan. Maka beliau ini dikenal juga sangat religius. Ada riwayat, kalau teman-teman membaca misalnya Tarikh Baghdad karya Khatib al-Baghdadi, itu di sana dijelaskan beliau ini sholat setiap hari tidak kurang dari 100 rakaat secara istiqomah. Jadi ya berarti beliau sholatnya tidak hanya sholat 5 waktu dan sholat rawatib saja. Jadi minimal ini 100 rakaat. Ya kecuali ada halangan khusus, misalnya perang atau apa. Jadi kalau tidak ada halangan, istiqomah beliau ini setiap hari sholat sebanyak 100 rakaat. Kemudian bersedekah, berderma. Setiap pagi beliau ini bersedekah 1000 dirham. Dan istiqomah juga. Setiap pagi beliau bersedekah 1000 dirham. Kemudian termasuk naik haji. Beliau ini diceritakan setiap 2 tahun sekali menunaikan ibadah haji. Kalau beliau beribadah haji itu biasanya beliau mengajak sekalian 100 ulama dan anak-anaknya diajak ikut. Kalau kok kebetulan tidak bisa berhaji tahun itu, maka beliau menghajikan 300 orang di tahun itu, plus bekalnya, sangu-sangunya. Nah, ini untuk menggambarkan saja karakter beliau yang religius. Jadi beliau punya komitmen beragama yang dalam. Ini kalau diringkas berarti ya tadi dijelaskan beliau ini lembut hati, tegas, religius, dan yang terakhir sangat cinta ilmu. Malam hari ini kita lebih banyak membahas yang terakhir ini saja ya, sangat cinta pada ilmu. Ini penting mungkin bagi kita, karena seperti saya bilang tadi, pusatnya peradaban, intinya kemajuan dan keberhasilan kita menjalankan amanat Allah sebagai hamba maupun khalifahnya itu ada pada ilmu. Baik, itu tadi gambaran mungkin agak ringkas tentang profil dan karakter seorang Harun al-Rasyid. Yang namanya sering sekali kita dengar, apalagi kalau cerita-cerita 1001 malam, apalagi yang berhubungan dengan Abu Nawas, yang dulu sering kita bahas itu. Nah, itu pasti menyinggung beliau ini, Khalifah Harun al-Rasyid. Baik, bismillah teman-teman, kita mulai seperti apa kecintaan seorang Harun al-Rasyid pada ilmu. Semoga kita bisa mengambil nanti pelajaran dari sini. Yang pertama, beliau ini sebagian besar, mungkin bisa katakan begitu, hidupnya dihidmahkan. Jadi dipersembahkan untuk ilmu dan yang berkaitan dengan ilmu. Buktinya apa? Ini saya akan memberikan beberapa fakta tentang bagaimana cara khidmah ilmu kalau versinya Harun al-Rasyid. Yang pertama apa yang dilakukan oleh Harun al-Rasyid? Beliau ini terkenal sekali memuliakan para guru dan para ulama. Jadi beliau ini dikenal khalifah yang sangat memuliakan ulama dan juga guru. Misalnya yang untuk guru dan para ulama yang mendapat insentif dari
kekhalifahan. Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal menjamin kesejahteraan hidupnya para guru dan para ulama. Pokoknya mereka ini sudah ngopeni ilmu saja, ndak usah mikir yang lain. Hidupnya ditanggung oleh khalifah. Nanti ada penjelasan bahwa beliau ini ketika mendirikan pusat-pusat pendidikan, halakoh-halakoh dan lain sebagainya, para guru dan para ulama yang ada di situ diberi gaji bulanan yang jumlahnya sangat besar. Bahkan mungkin tergolong mewah. Jangan dibandingkan dengan yang hari ini ya. Misalnya ini ada riwayat begini. Ada seorang guru namanya Az-Zajjaj. Az-Zajjaj ini mendapatkan gaji satu bulannya itu 200 dinar. Kemudian ada juga seorang ulama guru namanya Hakim Al-Muqtadir bin Daro'id. Itu yang mendapatkan gaji 50 dinar setiap bulannya. Ini boleh dikruskan ya. Saya tidak tahu satu dinar itu berapa, tapi kemarin saya coba googling itu. Koin 1 dinar emas. Dinar itu kan emas yang produksi Antam itu. Itu yang 90-an% itu harganya sekitar 3.500.000. Kalau memang kursnya segitu, ya nyuwun sewu nanti kalau ada ndak cocoknya wong ini ilmu ngereka-ngereka hasil googling. Jadi misalnya tadi Az-Zajjaj sebulan gajinya 150 dinar dikalikan 3.500.000. Wow, itu bisa 500-an juta, 525-an juta. Satu bulan. Wow, luar biasa ya. Kalau guru-guru, dosen-dosen, ustadz-ustadz di Indonesia ini gajinya sekian, mungkin ya lebih fokus, lebih serius dalam khidmah ilmunya, dalam pendalaman penggalian ilmunya. Meskipun juga tergantung mentalnya masing-masing juga. Tapi paling tidak ini menunjukkan betapa seriusnya seorang Khalifah Harun al-Rasyid dengan kesejahteraan para guru, kesejahteraan para ulama, para intelektual. Sehingga mereka ini sudah tidak sibuk lagi, tidak gelisah lagi mikir dimensi hidup mereka yang lain. Karena sudah dijamin oleh Khalifah. Jadi kadang-kadang kita ini kan banyak, apalagi guru-guru di pedalaman itu gajinya tidak seberapa, beban hidupnya banyak, belum mikir anak, istri, keluarga, masa depan, belum punya rumah, dan lain sebagainya. Problemnya banyak. Kalau situasinya seperti ini ya sulit, disuruh fokus untuk pada ilmu saja, membangun, memperdalam wawasan keilmuan. Pasti ilmunya nanti banyak keteteran, banyak tidak terurus karena mereka juga manusia biasa yang banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, Khalifah Harun al-Rasyid meneladankan bagaimana cara memuliakan para guru dan ulama, antara lain dengan menjamin kesejahteraan hidup mereka. Kemudian bukti lagi bagaimana Khalifah Harun al-Rasyid ini begitu memuliakan para ulama. Beliau ini selalu saja, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya, selalu saja beliau ini yang datang pada ulama, minta petunjuk, minta dinasehati. Tidak sebaliknya para ulama yang dipanggili. Jadi beliau lebih suka datang langsung berkunjung. Bahkan ada cerita, ini diriwayatkan oleh Qadhi Iyad. Dulu pernah saya ceritakan juga kelihatannya waktu sesi Imam Malik. Jadi beliau ini belajar kitab Al-Muwatta' Imam Malik dengan cara datang langsung ke sana, berbaur bersama jamaah murid-muridnya Imam Malik yang lain, dan mengajak dua putra beliau, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Makanya Qadhi Iyad ini punya
kesan yang khusus terhadap Khalifah Harun al-Rasyid. Beliau berkata, tidak ku ketahui seorang raja pun yang bersafar, melakukan perjalanan, belajar, menempuh ilmu, kecuali Harun al-Rasyid. Biasanya orang itu kalau sudah ada di puncak, apalagi sebagai raja, itu kemungkinan semangat belajarnya susut, karena dia harus memikir negara dan seisinya. Tapi Harun al-Rasyid ini masih bersemangat belajar. Jadi masih mau melakukan perjalanan. Ia berjalan bersama 2 orang anaknya, Al-Amin dan Al-Ma'mun, untuk mendengarkan kajian Al-Muwatta yang disampaikan oleh Imam Malik. Jadi ini cerita betapa beliau itu ya sangat menghormati ulama. Meskipun ulamanya bisa saja seandainya dia memaksa dipanggil misalnya, karena dengan kekuasaannya, tapi Harun al-Rasyid lebih memilih patuh pada adabnya orang belajar, yaitu harus mendatangi ulama dan juga berbaur dengan murid-murid yang lain, tidak memposisikan diri lebih tinggi. Kemudian ada juga cerita satu ketika beliau ini bertemu bersama seorang ulama hadis terkenal pada masa itu, namanya Abu Muawiyah Ad-Dharir. Nah, sebagaimana biasa kalau ketemu ulama besar itu kan beliau senantiasa minta diajari. Dan setiap kali, kata Abu Muawiyah Ad-Dharir tadi, setiap beliau cerita, setiap kali saya itu membaca hadis, dan setiap kali saya membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu saja khalifah ini meneteskan air matanya. Tadi saya bilang beliau ini memang hatinya lembut. Nah, ternyata dalam pertemuan itu Khalifah Harun al-Rasyid ini memilih untuk melayani ulama hadis ini, melayani Abu Muawiyah. Beliau yang menyiapkan minumnya, kemudian menyiapkan tempat cuci tangannya, dan lain sebagainya. Nah, ketika Abu Muawiyah merasa tidak enak, mengingatkan, Khalifah Harun al-Rasyid menjawab, tidak, ini memang kewajibanku. Aku itu sangat memuliakan orang yang berilmu. Nah, ini contohnya. Jadi meskipun raja, ternyata juga tidak segan untuk menyiapkan minum, untuk menyiapkan air cuci tangan bagi ulama tempat dia belajar. Bahkan ada lagi cerita ketika 2 orang putra beliau, Al-Amin dan Al-Ma'mun, dididik oleh seorang ulama ahli bahasa namanya Al-Kisai. Al-Amin dan Al-Ma'mun ini setiap kali selesai belajar itu biasanya rebutan menyiapkan sandal gurunya. Jadi menata sandal gurunya, ini rebutan, dan seringkali terus bertengkar karena berebut, aku saja yang menata sandalnya. Nah, pertengkaran 2 putranya ini terdengar oleh khalifah. Kemudian satu ketika waktu Al-Kisai bertemu dengan khalifah menggoda Al-Kisai, wahai Syekh, kira-kira siapa yang lebih mulia antara saya dan sampean, antara aku dan Anda, kata khalifah. Yo, Al-Kisai di depannya ada khalifah bertanya begitu, beliau langsung saja jawab, ya tentu saja khalifah, Amirul Mukminin, penanggung jawab semua urusan umat Islam, pasti lebih mulia. Nah, Harun al-Rasyid terus berkata, bukan, sampean salah. Orang yang lebih mulia di antara kita itu cirinya adalah orang yang setelah duduk kemudian berdiri, berebutanlah putra-putra raja untuk menyiapkan sandalnya. Wah, Al-Kisai langsung pucat. Karena dia ingat, wah ini khalifah murka, ini mesti khalifah ini mesti ngamuk, ini tersinggung, ini masuk anaknya kok rebutan menata sandal.
Nah, Khalifah ngerti kegelisahannya Al-Kisai. Terus beliau jawab, "Ndak apa-apa, wahai Syekh, karena justru menurutku itu yang terbaik. Jika saja engkau melarang kedua putraku untuk menyiapkan sandalmu, mungkin aku justru akan marah. Mengapa? Karena perlakuan seperti itulah yang layak untuk kedudukanmu dan ilmumu." Jadi, ya ini tadi cerita-cerita ini menunjukkan pada kita betapa di antara khidmahnya seorang Harun al-Rasyid kepada ilmu adalah penghargaannya dan pemuliaannya yang luar biasa kepada para guru dan para ulama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar, teman-teman pasti pernah dengar istilah Baitul Hikmah. Ini juga merupakan bukti betapa seriusnya seorang Harun al-Rasyid berkhidmah pada ilmu. Jadi Baitul Hikmah ini semacam perpustakaan, lembaga penerjemahan, pusat penelitian, tempat berkumpulnya para intelektual, para ulama dari berbagai penjuru dunia untuk membahas ilmu. Jadi ini seperti pusat ilmu zaman itu. Meskipun secara kasat mata bentuknya itu perpustakaan. Jadi di sana ada koleksi perpustakaan yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi di sana ada buku-buku dari berbagai bahasa dan juga ada aktivitas-aktivitas intelektual yang luar biasa. Nah, ada yang bilang bahwa kuncinya kejayaan era emas Islam zaman itu ya Baitul Hikmah ini. Baitul Hikmah itu kalau bahasa Inggrisnya House of Wisdom. Kalau bahasa Indonesianya Rumah Kebijaksanaan. Disinilah nanti umat Islam berinteraksi dengan berbagai literatur, berbagai wawasan keilmuan yang baru. Yang kemudian diambil kebijakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid dengan penerjemahan besar-besaran. Nah ini kan menarik ya. Jadi kalau kita hari ini mungkin yang tidak ngerti bahasa asing dipaksa untuk ngerti bahasa asing. Tapi Khalifah Harun al-Rasyid lebih milih kebijakan diterjemahkan. Sehingga orang tidak perlu capek-capek lama belajar bahasa asing, tapi dia bisa menikmati berbagai khazanah asing lewat penerjemahan-penerjemahan. Sehingga terjadi lonjakan orang pinter yang banyak secara masif, secara luar biasa. Nah, ini menurut saya salah satu bukti betapa seriusnya, betapa khidmah ilmiah dari seorang Harun al-Rasyid kepada ilmu. Dan nanti puncaknya Baitul Hikmah ini ya zaman Khalifah Al-Ma'mun. Ada juga yang bilang sebenarnya nama Baitul Hikmah itu memang di era Khalifah Al-Ma'mun. Di era Khalifah Harun al-Rasyid ini namanya masih Khizanatul Hikmah. Tapi monggo saja siapa yang pinter sejarah silahkan ditelusuri. Tapi yang jelas institusi ini ada sejak zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Meskipun sayangnya nanti setelah Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan dari Mongol. Ini cucunya Genghis Khan yang dulu kita bahas. Sekitar tahun 1258 Baghdad hancur, di bumi hanguskan, segala isinya dibakar, sak istana-istananya, Baitul Hikmah juga dibakar. Banyak buku-buku yang dihancurkan dibuang ke sungai, sehingga ada riwayat bahkan sungai-sungai di Baghdad saat itu warnanya hitam karena kena lunturannya tinta. Dimulai sejak saat itu kemudian peradaban intelektual Islam melayu. Jadi melayu itu semakin layu. Bisa jadi sampai hari ini. Kalau peradaban politiknya sih mungkin naik turun ya, masih bisa menang lagi, bisa
di beberapa tempat. Tapi yang bagian keilmuan ini, sejak hancurnya Baitul Hikmah itu kita tidak mengalami lagi era keemasan, menikmati jayanya, indahnya umat Islam yang merayakan ilmu-ilmu. Nah, ini jadi yang kedua, bukti khidmahnya khalifah itu ada pada gerakan penerjemahan. Ada pada Baitul Hikmah. Sekarang gerakan penerjemahan. Gerakan penerjemahan di Baitul Hikmah ini ya menarik untuk kita bahas secara khusus. Ini zaman itu ada proyek penerjemahan besar-besaran, karya-karya bahasa Persia, bahasa Sangsekerta, bahasa Suriah, bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Teman-teman mungkin ingat ya, ada misalnya Kalilah wa Dimnah dari bahasa Persia, karya-karyanya Aristoteles, kitab-kitab tentang astronomi, kitab-kitab dari India. Kita kenal nama-nama para penerjemah seperti Ibnul Muqaffa, Ruhana bin Masaweh, dan lain sebagainya. Jadi salah satu upayanya Khalifah Harun al-Rasyid untuk meningkatkan kapasitas intelektual umat Islam saat itu adalah gerakan penerjemahan. Ini lebih cepat meningkatkan kualitas intelektual dibandingkan misalnya kalau masyarakatnya dipaksa, ayo belajar bahasa Yunani karena sumber-sumber asli dalam bahasa Yunani, ayo belajar bahasa Persia, itu mungkin lama. Kayak kita hari ini kan sering, ayo belajar bahasa Inggris, ayo belajar bahasa Arab. Ini yang bahasa Inggris dan Arabnya pas-pasan pasti pontang-panting. Yang mahasiswa saja juga begitu. Tapi Khalifah Harun al-Rasyid mengambil inisiatif penerjemahan. Ya tentu saja dengan melibatkan para ahli. Dan sukses karena mungkin seperti tadi, kesejahteraan para penerjemah ini terjamin. Mereka bisa beraktivitas dengan nyaman karena hidupnya terjamin, nyaman dan sejahtera. Sehingga kemudian masif sekali terjadi, kalau bahasa Inggrisnya the rise of education, peningkatan pendidikan, peningkatan kualitas masyarakat. Saya tidak tahu, sekarang mulai jarang lagi buku-buku yang sifatnya terjemahan karya-karya penting. Mungkin karena pertimbangan tidak laku atau bagaimana, atau karena memang dunia buku hari ini tidak sesemarak dulu. Tapi menurut saya penting juga mode-mode penerjemahan karya-karya ini. Kalau hari ini mungkin sudah beralih versi, karya-karya penting itu dalam bentuk web atau e-book, ya mungkin bolehlah ada proyek-proyek penerjemahan e-book atau penerjemahan buku-buku digital ke dalam bahasa Indonesia. Dalam rangka ini tadi, meningkatkan orang pintar lebih cepat dan banyak. Jadi, dan itu dulu yang diambil strateginya oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Dan para penerjemah suka dan semangat ya karena tadi dia dijamin. Hari ini mungkin situasinya agak berbeda. Karena mungkin para penerjemah tidak mendapat imbalan yang pantas sehingga mereka tidak terlalu bersemangat, tidak selalu bergairah. Karena hanya orang-orang tertentu mestinya yang punya panggilan jiwa ke sana yang masih serius. Tapi coba mungkin perlu dipertimbangkan untuk dunia pendidikan kita, gerakan-gerakan seperti penerjemahan ini, sehingga bisa meningkatkan kualitas masyarakat dengan lebih cepat. Kadang-kadang kan sandungannya kita hari ini itu kan bahasa. Ya memang idealnya setiap orang, banyak orang kita sarankan belajar bahasa asing. Tapi kan ini proses yang lama. Akan lebih mudah kalau ada gerakan penerjemahan yang lebih masif. Nah, logika ini dulu dipakai oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan sukses. Melahirkan generasi emasnya Islam. Pada saatnya setelah para ulama di dunia Islam menghasilkan banyak karya-karya original dalam bahasa Arab, akhirnya sebaliknya justru karya-karya umat Islam itu yang diterjemahkan, diadopsi ke dalam bahasa asing.
Baik, ini yang dulu dilakukan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian, semua yang di atas tadi sebenarnya menunjukkan betapa Khalifah Harun al-Rasyid ini sangat perhatian terhadap kerja intelektual dan karya intelektual. Jadi, ini melanjutkan yang tadi ya. Beliau ini sangat apresiatif, sangat menghargai. Ada cerita begini. Beliau ini, kalau ada petugas penerjemah yang hanya menyalin buku, ini bukan belum menerjemah, hanya nyalin buku. Jadi petugas yang nyalin buku itu mendapatkan imbalan 2000 dirham. Nah, jadi kalau tadi dinar ya, kalau ini dirham. Dirham ini kalau dikruskan pakai antam itu ya hari ini sekitar 95-an ribu. Tinggal dikalikan. 95 kali 2000, sekitar 190 jutaan. Itu hanya untuk nyalin buku, belum menerjemahnya. Nyalin itu kan cuma mindah. Anak kecil mungkin juga bisa, hanya nulis, niru apa yang sudah ditulis di sana, ditulis di sini. Nah, itu imbalannya 2000 dirham. Bahkan ada cerita, Khalifah Harun al-Rasyid dan Khalifah al-Ma'mun itu, kalau ada ulama nulis buku, diberi imbalan emas yang beratnya sama dengan buku itu. Nah, tinggal dihitung itu ya, kalau bukunya tebel-tebel kayak kitab-kitabnya para ulama zaman dulu, kayak Ihya yang 40 bab itu, kayak itu bisa dapat sangat banyak sekali. Jadi beliau ini memang sangat menghargai karya intelektual dan kerja intelektual. Dan ada riwayat lagi satu ketika beliau ini hampir menaklukkan Bizantium, Konstantinopel. Tapi tidak jadi karena penguasa saat itu, namanya Ratu Irene, setengahnya menyerah dalam arti siap mengirimkan upeti puluhan ribu keping emas per tahun kepada Baghdad. Jadi tidak usah perang, tidak usah ditaklukkan, saya tak ngirim upeti saja. Nah, itu saat itu. Nah, Harun al-Rasyid ini melakukan negosiasi. Jadi negonya apa? Oke, silahkan mengirim upeti, tapi saya tidak mau kalau hanya itu. Ada tambahannya. Tambahannya apa? Tolong serahkan juga manuskrip-manuskrip, naskah-naskah keilmuan yang ada, yang dimiliki kepada kami. Jadi di ranah politik perang pun beliau masih punya concern dengan pengembangan ilmu. Makanya minta kompensasi manuskrip-manuskrip kuno. Betapa gairah intelektual yang luar biasa, selain penghargaan intelektual. Jadi itu pun belum kalau kita melihat berbagai inovasi-inovasi beliau di bidang pendidikan. Ada kutab, namanya kutab ini semacam pendidikan dasar untuk anak-anak. Jadi kutab itu kan dari kata-kata dasar katabah yang artinya nulis. Jadi kutab ini lebih pada tempat belajar anak-anak membaca dan menulis. Ini didirikan banyak di Baghdad saat itu. Ini lembaga pendidikan paling rendah untuk anak-anak mengenal bacaan, membaca, menulis, menghitung, termasuk juga belajar dasar-dasar agama, hafalan Al-Quran, pelajaran-pelajaran praktis, dan lain sebagainya. Zaman itu juga ada namanya Majelis Mudzakaro. Majelis Mudzakaro itu kelompok-kelompok diskusi yang diselenggarakan di banyak tempat. Di masjid, di rumah, di istana. Juga halakoh-halakoh. Para ulama ini difasilitasi kalau ingin melakukan kajian, kalau ingin membuka halakoh-halakoh, termasuk di masjid-masjid. Jadi sebenarnya yang dilakukan Masjid Sudirman ini, ada kajian filsafat, kajian tasawuf, kajian macam-macam, itu zaman Khalifah Harun al-Rasyid sudah jauh lebih maju. Jadi zaman itu
para ulama, semua ulama yang ingin membuat khalaqah, membuka kajian itu dipersilahkan oleh negara. Jadi masjid selain pusat peribadatan zaman itu juga jadi pusat pendidikan. Bahkan ada riwayat saat itu di Masjid Baghdad, di satu masjid bahkan ada 40 khalaqah. Termasuk yang sangat masyhur itu khalaqahnya Imam Syafi'i. Nah, itu saya membayangkan mungkin 40 khalaqah itu dalam satu hari ada berapa khalaqah. Khalaqahnya ulama ini, khalaqahnya ulama itu. Hari ini siapa, kemudian besok siapa, dan lain sebagainya. Jadi di sana berarti ada 40 ulama yang punya khalaqah di masjid. Termasuk khalaqahnya Imam Syafi'i. Nah, dari sisi ini kita tetap harus angkat topi, kita harus kagum terhadap kecintaan dan khidmah ilmu seorang Khalifah Harun al-Rasyid. Ini belum lagi kalau kita tarik ke bagian sastra misalnya. Tadi seperti Abu Nawas itu kan bagian sastranya. Jadi ada riwayat zaman itu memang ada lembaga khusus kesusastraan. Ada majelis khusus yang memang dibentuk oleh khalifah. Sebenarnya tujuan utamanya membahas berbagai macam ilmu pengetahuan. Ya, di situ teman-teman mesti dengar ya ada Abu Nawas, dikenal juga misalnya Abu Tammam namanya, atau mengapa bisa lahir Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Itu kalau tidak ada komitmen dukungan dari penguasa, tidak mungkin bisa lahir karya-karya monumental seperti itu. Jadi fungsi lembaga sastra ini ya sekaligus juga sebagai pusat intelektual. Dia memainkan peran didaktif, estetik, religius, moralitas, dan lain sebagainya. Jadi dia jadi central think tank-nya untuk pendidikan, untuk moral, untuk estetika, dan lain sebagainya. Nah, ini juga dihidupkan oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Berarti dia juga perhatian pada ranah sastra, ranah seni. Mungkin beliau sadar ya urusan ilmu itu tidak sekedar urusan pengembangan ilmu-ilmu eksakta, astronomi, teknologi, dan lain sebagainya. Tapi bidang-bidang sosial, humaniora, khususnya sastra, itu juga bidang yang tidak boleh ditinggalkan dalam rangka kita membangun peradaban yang unggul.